Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yuk mulai. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni Dina Febriana Rianto Putri, Ernest Gabriel Pinado, dan Gede Naswar Andika. Materi kita hari ini terdiri dari 6 subbab. Yang pertama, konsep negara, tujuan negara dan urgensi dasar negara. Kedua, kajian Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Materi pidato Soekarno 1 Juni 1945. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi Pancasila. Kita masuk ke materi yang pertama, yakni konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib, manusia membutuhkan negara untuk memenuhi kebutuhan dan memperjuangkan kesejahteraannya. Apakah negara itu? Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian di atas, Diponolo juga menyimpulkan syarat mutlak bagi adanya negara. Terdapat 2 syarat atau unsur, yakni unsur deklaratif atau de facto dan unsur konstitutif atau de jure. Unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain, sementara unsur konstitutif terdiri dari unsur tempat, unsur manusia, dan unsur organisasi. Secara teoritis, ada beberapa tujuan negara, di antaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut. Yang pertama, tujuan negara, yakni kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Kemudian kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara, keadilan sebagai tujuan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara, dan yang terakhir, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Sistem hukum di Indonesia terdiri dari cita hukum dan sistem norma hukum. Pancasila sebagai cita hukum dapat kita temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonomi. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Misalnya saja, masyarakat bahu-membahu membersihkan lingkungan, saling tolong-menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat sama lain. Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, pemerintah seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Pemerintah harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain.
Demikian pula halnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengemban amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan. Mereka harus mampu menjadi panutan bagi warga negara, terutama dalam hal kejujuran, sebagai nilai-nilai Pancasila dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya hadir dalam diri mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga pada diri orang-orang yang ada dalam pemerintahan, yang notabene sebagai pemangku jabatan, yang juga memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan atas nama bersama. Sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada 4 sumber utama dari Pancasila. Yang pertama ada dari sisi yuridis, yang kedua ada sumber historisnya, lalu yang ketiga dari sisi sosiologis, dan keempat sumber politis. Baiklah, kita masuk ke yang pertama. Sumber yuridis, yakni kedudukan Pancasila yang diatur oleh hukum domestik. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 yang menggantikan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978. Nah, selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yaitu sesuai dengan pembukaan 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila. Pancasila yang dipandang dari sumber historis. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Dr. Rajiman Wetyo-Diningrat meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya ada Muhammad Yamin dan Supomo yang mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, filosofische grondslag bagi Indonesia Merdeka. Filosofische grondslag adalah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai dasar negara juga sering disebut sebagai filosofische grondslagnya Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan UUD NKRI 1945 pada 8 Agustus 1945. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan, baik itu material, formal, maupun fungsional, yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi ini, di mana ada agama, ras, etnik, bahasa, tradisi budaya yang penuh dengan perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila lah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat dan ajaibnya kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir, yakni G30 SPKI, pada 1 Oktober 1965 untuk seterusnya, hari tersebut dijadikan sebagai hari kesaktian Pancasila. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu, dan disinilah keberadaan Pancasila dibutuhkan. Pancasila berdasarkan sumber politis. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik, yakni dalam sektor pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila menjadi norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, di sisi lain, bagi warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik, yakni dari sektor masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, ada partai politik, ada media massa, Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pidato Soekarno 1 Juni 1945. Nah, di pidato beliau menyampaikan 5 prinsip utama kenegaraan yang beliau tujukan bagi Indonesia. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia.
Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan prinsip yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di prinsip yang kelima ini beliau memberikan penekanan khusus, di mana beliau mengkumandangkan bahwa prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia yang bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Dengan pidatonya itu, beliau mendapatkan pengakuan yang luar biasa dari bangsa Indonesia, dan prinsip-prinsipnya setelah dimodifikasi sedemikian rupa diangkat menjadi ideologi negara yang kita gunakan sampai saat ini, yakni Pancasila. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakannya dekrit Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Paham yang dimaksud adalah paham haluan kiri atau komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR Nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presidennya. Hingga saat ini, telah banyak berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tantangan Pancasila. Terdapat dua tantangan Pancasila. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Masih banyak bagian masyarakat yang merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Yang kedua, tantangan dari dalam bidang pemerintahan. Banyak muncul aparatur pemerintahan yang kurang berjiwa kenegaraan dan lebih mementingkan diri sendiri atau kelompok. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi aparatur negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia
yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain, penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan yang terakhir, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan personal. Aparatur negara dan warga negara lainnya yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan sehari-hari.